Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Turun Ngopi. Pada sore hari ini kita ngopinya biar santai Pak. Ngopi dulu Pak, ini biar santai nih semuanya. Ngopi. Dulu, Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan obrol angkat tema yang lumayan updated karena yang hari ini udah banyak kita alami, hampir semua orang mengalami semuanya, terutama ini yang sudah mulai punya anak, punya keluarga, bagaimana sih membina, mendidik anak gitu. Lo punya contoh permasalahan nggak tentang keluarga gitu? Jadi untuk sementara untuk masalah pendidikan. Oh, pendidikan. Iya. Pendidikan itu maksudnya bayarnya atau atau apanya ini? Oh, yang penting bayarannya ini. Nah, kalau itu mending ini aja Pak. Psikiater. Itu pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tanpa masalah dan solusi. Ujungnya masalah gitu. Masalah tanpa solusi gitu. Jadi apanya tentang pendidikan itu apanya? Pendidikan seperti halnya gini. Mungkin kita juga untuk pribadi kita dalam artian kita orang Islam ini Muslim gitu kita lepas dari seperti itu. Cuman yang sangat dibingungkan di sini itu kalau ini sama intinya belajar diri, mengaji diri. Kalau kita mengacu ke pengajaran milenial dan Islami, bukan Islami mungkin ya, yang ada di Al-Quran bahasa seperti itu ya. Kalau Islam itu udah banyak banget, itu kan takutnya salah juga. Gitu. takutnya salah pengertian salah arti juga gitu. Jadi kita pengen milenial tapi bersyariah Islam. Keren kali cara didiknya seperti itu. Jadi tidak melenceng dari kaidah-kaidah yang ada di Al-Quran. Emang kenapa harus dididik dengan milenial dengan cara Islam? Memang kenapa gitu Mas? Karena emang contohnya apa, kasusnya gimana tuh? Kasusnya ya, ini kan sebagai orang tua kita hanya sekedar merasa takut. Apa sih? Khawatir ya. Khawatir. Kalau cara didik kita seperti ini, nanti ke depan anak kita seperti apa? Kalau terlalu keras, seperti apa? Emang sekarang misalkan contoh kecil, kamu jangan seperti itu. Bisa dulu. Tapi kita nggak tahu ke depannya di belakangnya gimana jadi ya. apa. Cuma dalam kata di Islam harus tegaskan seperti itu atau harus seperti apa ya, intinya kita walaupun kita maaf ya untuk saya pribadi walaupun saya bejat gitu intinya nggak mau dong turunan gue bejat. Betul. Cuma kan di sini ada pertanyaan di mana untuk masalah syariat dengan Islamnya, dengan milenial, dengan jetnya, makanya di sini sambil turun ngopi mungkin ada solusi sedikit, nggak banyak yang beda. Mungkin bahasanya seperti itu sih. Oke, gitu ya. Memang kalau mendidik anak semua pasti ngalamin Pak Dani ya. Pasti ngalamin seperti gimana sulitnya segala macam, termasuk kenapa? Karena kita sendiri pernah jadi anak. Betul. Iya kan? Role model. Role modelnya kan kita juga dididiknya sulitnya minta ampun sama orang tua kita kan gitu. Nggak susah didik gue. Dibiarin dulu jangan pulang. Gitu. Ya, justru ini akan menjadi masalah baru buat dan bagi orang yang berpikir kan gitu Pak. Betul. Nanti memikirkan rencana, tentunya memikirkan pola gitu. Emang kalau pola-pola pendidikan itu seperti apa sih Pak dan itu? Iya. Memang kalau kita berbicara masalah, katakanlah mungkin ini udah ranahnya parenting ya. Parenting ya, betul, kalau bahasa kerennya parenting. Namanya parenting. Jadi parenting ini seperti Pak Erwin, Mas dan saya. Ya. Kita ini sesosok ayah yang sedang mengedukasi, memberikan pengayoman, memberikan suatu katakanlah mendidik anak ini supaya baik dan benar. Iya, betul. Itu pastinya. Si Pak RT. Dan pastinya itu tidak mudah. Bagi saya sih jujur aja kita sebagai orang tua itu tidak mudah. Betul. Tetapi setidaknya kita harus mempunyai pola yang harus kita lakukan. Karena kalau kita berbicara masalah mendidik anak itu sudah jadi kewajiban kita sebagai orang tua. Iya. Tetapi kadang kita juga dilema gitu kan. Kayak tadi kan kita keras, salah. Iya. Terlalu lunak, salah juga. Enggak dididik, habis marah. Gitu kan? Ini enggak dididik. Maaf. Kualat. yang
yang pada akhirnya kan kita dilematis. Iya, betul, Pak, betul, Tapi betul. satu hal sih yang harus kita garis bawahi bahwa parenting ini kan kita memposisikan sebagai seorang ayah, ya kan. Bagaimana kita mendidik, mengayomi gitu kan, mengarahkan mereka supaya benar gitu kan. Betul. Ya, katakanlah kita ini sebagai role model ataupun yang dicontoh. Betul. Anak itu kan plagiator, mencontohi. Mencontoh apa yang semua kita- direkam dan dicontohi. Jadi makanya kalau kita berbicara masalah mendidik itu mungkin kita berbicara masalah sifat dan karakter. Sifat dan karakter. Betul. Itu beda Pak ya? Saya mungkin sedikit bahasa Iya, saya ya, iya, Mas iya. ya. Bahwa sifat itu adalah sesuatu yang tampak. Tampak itu pasti kelihatan kan. Nah, yang tampak dan bisa diamati. Oh iya. Bisa diamati dari mana? Di antara kebiasaan. Nah, kebiasaan dan dilakukan berulang-ulang. Itu sifat. Oh. Contoh, ada orang nih kalau setiap harinya melakukan sesuatu yang terus saja dilakukan dalam konteks yang benar. Contoh, ketika dia bangun pagi, dia wudhu, dia sholat. Oh, gitu. Dan itu secara kontinu akan Terus dilakukan. terusan, ya. Biasa. Nah, itu berarti sifat, artinya dia itu sudah melakukan suatu habit kebiasaan yang pada akhirnya melekat dengan dia. Iya. Sifat itu melekat. Iya. Melekat. Enggak usah Ada orang yang suka katakanlah mungkin buang sampah rajin, dia akan terus melakukan itu. buang sampah di tempatnya Pak maksudnya. Berarti sifatnya, ya betul. Buang sampah di tempat orang. bahaya. Jadi sering kayak gitu. atau dilempar ke rumah orang gitu kan, yang kayak contoh itu, ya kan? Iya. Nah itu sifat. Iya. Sifat itu menunjukkan sesuatu pada diri manusia yang sudah melekat itu dan kita bisa mengamatinya gitu kan. Betul. Dan akhirnya satu kebiasaan. Contoh kan ada yang contoh tuh yang wanita atau ibu-ibu yang suka ngelempar ke rumah itu, Oh, iya. dan dia rutin lakukan. Berarti Iya. sifatnya memang sifat pendendam kah Pendendam, mungkin, iya. dan itu sudah terbentuk. Nah jadi itulah yang disebut dengan sifat. Kalau karakter, nah kita berbicara masalah karakter ini ada perbedaan sedikit, Pak. Ada perbedaan sedikit. Kalau karakter itu sesuatu yang diperoleh oleh manusia, itu karena ada pengaruh. Nah, ada pengaruh nih. Oh, ada pengaruh. Pengaruh dari lingkungan. Lingkungan. Jadi sesuatu yang ada dalam diri manusia tetapi itu dipengaruhi oleh lingkungan. Baik lingkungan dari Keluarga, internal ya. keluarga ataupun lingkungan di luar. Di luar. Oh. Karena belum tentu anak kita ini katakanlah tadi, wah di rumah sih kelihatannya begini, Baik-baik aja. baik-baik aja. Tapi tiba-tiba di luar kok gini gitu kan. Ya, itu kaget gitu. Ini kan banyak terjadi. Banyak Betul. terjadi seperti itu, Pak. Banyak terjadi. Makanya karakter itu akan muncul karena ada pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Contoh kalau dalam keluarga anak itu rajin sholat, berarti ngeliatin orang tuanya. Oh iya, orang tuanya rajin sholat. Sholat. Gitu. Tapi ketika di luar nggak tahu anak itu sholat apa enggaknya. Iya. Lingkungannya dia ketemu lagi di luar. Kalau ini bagus Pak, ini ke anaknya itu. Kok kamu sholat kok gitu? Bapak nanti gitu. Bapak nyusul. Belum mandi. Alasan aja pokoknya. Sholat lu, gitu kan. Belum mandi. Nah itu hal-hal kayak gitu kan perlu dipertanyakan. Betul, gitu kan. betul. Menurut milenial, Iya, kan iya. kita kan orang tua milenial. Iya. Betul. Ya mungkin ini orang tua kolot yang tahu. Aja lo. Sudah muda. Jangan ngomong. Jadi kita kan sebagai orang tua milenial Iya. pengen yang terbaik untuk Pastinya. mungkin kayak gitu. Iya. Jadi jadi dengan sifat sama karakter ini terus gimana Pak pengaruhnya Ya. terhadap ini? Terhadap Ya kalau pola kalau saya sendiri mungkin kalau kita berbicara masalah mengasuh anak ya, memang nobody's perfect ya dalam Ya, hal ini. betul, Pak. Tidak ada orang yang sempurna lah. Di mana-manapun Ya. pasti manusia itu gudangnya hilaf. Betul. Ya kan? Tapi setidaknya kita sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik lah Betul. bagi anak. Ya. Nah, cuman kadang-kadang ya tadi saya sampaikan dilematis gini. Loh, kapan sih anak kita harus dikerasin? Tegas gitu ya. Tegas. Kapan anak itu harus nurut sama kita? Iya. Kapan anak itu bisa berekspresi sendiri? Beri kelonggaran. Kelonggaran. Bebas, silakan. Kalau Libur. bahasa sederhananya tarik ulur lah. Iya, oh, kita tarik iya, ulur. tarik ulur. Kapan kita narik? Kalau saya sendiri nih Iya. pengalamannya nih. Saya ini mencoba bagaimana sini sebagai ayah. Iya. Itu yang saya prioritaskan. Lalu saya memposisikan saya sebagai seorang teman. Oh. Gitu. Jadi kayak jadi friend gitu. Jadi friend. Jadi kalau misalkan contohnya Enggak takut gitu, enggak tertekan gitu. Enggak tertekan. Iya. Soalnya kalau generasi Z ini kan kebetulan anak saya ini kan lahirnya di masanya generasi Z. Oh. Yang notabene anak-anak ini
mereka ini di generasi Z ini otomatis kan Generasi Z itu apa Pak? Biar tahu Pak ini Pak. Ya. Ini nggak tahu. Milenial. kalau generasi Z itu kan mereka yang dilahir memang di dalam kondisi teknologi canggih. Oh iya. Semuanya serba aksesnya mudah. Serba instan. Serba semuanya, Pak. instan, Iya, ya kan? Iya. Jadi bisa saja mereka lebih tahu daripada orang tua. Betul nggak? Iya. Karena akses teknologi, mereka lebih menguasai teknologi, mereka lebih paham tentang digital. Iya. Kalau orang tua ditanya apa sih digital, bingung. Pencet gitu, pencet doang kan? Muridnya Mbah Google. Mbak Google. Zaman kita kan buru-buru ada Mbak Google dorannya. Mbak Dukun ya. Mbak Dukun sama Pari Rimbon. Iya. Kalau sekarang anak-anak canggih mau apa tinggal ke Om Google gitu kan. Iya. Jadi mereka sudah bisa searching apapun juga, mereka sudah tahu apapun juga, sehingga mereka bisa saja wawasannya lebih tinggi daripada orang tuanya. Betul sekali. Itu yang pertama. Jadi mereka ini terbentuk karena teknologi yang canggih, sehingga mereka punya pola pikir tersendiri dan pola perilaku sendiri. Iya. Karena gini, karakter generasi Z ini kalau tidak bisa dalam tanda kutip menggunakan teknologi ini, mereka akan jadi individualis. Setuju nggak? Betul. Individualis. Egois banget. Egois. Ya, pasti. Karena mereka pengen menang sendiri, karena mereka hidupnya pengen sendiri gitu kan. Itu karena teknologi ini semakin canggih, semakin mereka senang Aduh. dan susah bersosialisasi. Betul. Nah ini tantangan kita. Jadi kalau saya sendiri, kebetulan anak saya di generasi Z, saya memposisikan tadi, kapan saya sebagai ayah, kapan saya sebagai teman, dan kalau saya sendiri nih, walaupun mungkin konotasinya jelek, kapan saya memposisikan sebagai musuh. Musuh. Ini bukan yang dipertanyakan. Kok jadi musuh sih? Jadi musuh sih Pak. Bener Pak. Kalau jadi ayah udah tau lah. Iya. Jadi teman udah lah. Ini kok musuh gitu kan? Berantem. Berantem dalam artian gimana Pak? Nah, contoh begini. Sekali lagi kita berbicara masalah pola. Anak-anak sekarang generasi Z khususnya. Mereka itu nggak mau diintervensi terlalu jauh. Kalau menurut mereka benar udah. Karena ini egois, selfish tadi itu. Dan mereka individualis. Coba anak-anak sekarang lebih banyak menonton TV atau pakai gadgetnya? Gadget di kamar. Iya. Di kamar diamnya gitu kan. Pulang sekolah masuk. Coba dulu kita main bebeletokan, apa tuh beletokan dulu nggak? Iya. Main layangan, terus apa lagi? Sonda, apa? Pokoknya ada teamwork gitu kan ya. Main karet. Tuh karet dilepas-lepasin. Teamwork. Iya. Kalau sekarang nggak kita temukan orang-orang sekarang generasi Z nggak ada. Main apa? Mobile Legend yuk. Teamworknya jauh. Di rumahnya masing-masing. Rumah masing-masing. Iya. Jadi susah gitu kan diintervensi. Maka kenapa saya memposisikan musuh? Karena gini. Kalau anak itu susah diajak menjadi saya jadi seorang ayah, kurang berhasil, menjadi teman pun kurang berhasil, mau tidak mau saya menjadi seorang musuh. Kenapa? Karena kita harus strict terhadap mereka supaya mereka juga takut pada titik tertentu. Iya. Kalau mereka nganggap kita teman terus itu tidak. Ayah itu kan teman. Teman biasa juga teman. Iya. Nah, kalau musuh itu kan berarti ada sesuatu yang ditakuti. Harus ada yang diwaspadai. Jadi rival ya Pak. Rival. Oh iya. Betul. Benar. Ada satu ketakutan yang harus dijaga diwaspadai kan otomatis dia harus berhati-hati. Betul. Ya. Cuman memang dalam treatment menjadi musuh ini kita juga harus berhati-hati. Karena ada pola seperti ini, Pak. Ketika kita menganggap mereka musuh, anak itu akan menjadi mungkin a priori ke kita. Jadi nggak suka sama kita. Jadi mereka menganggap kita ini lama-lama jadi musuh terus. Bahkan mungkin mereka berpikir bahwa saya ini nggak mau ngobrol lagi sama ayah, karena ayah ini benar-benar musuh. Kayak jadi intel Pak ya. Jadi tapi ini kasus ini banyak loh. Iya. Kadang-kadang orang tua nggak paham dengan karakter anaknya, sehingga mereka menekankan tentang otoriter tadi. Lu harus gini, tanpa mengetahui keinginan ataupun pola pikir mereka yang seperti apa. Iya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka antipati sama kita. Iya. Gitu kan? Karena salah pola, salah treatmentnya. Jadi ada di otak gue nih, Iya. Lo masuk nggak penjelasan pada milenial, untuk milenial ya. Tapi untuk agamisnya itu kan untuk ya kan di sini ada posisinya masing-masing mungkin seperti itu kan.
ini mungkin gue akan berusaha menjadi teman daripada anak gue gitu, Betul, walaupun betul. dari kecil atau seperti iya. Ini udah agak nempel sedikit, Iya. baru sedikit kan, baru Iya. sedikit kan, Iya. sedikit kan. Boleh, Cuman ini bertentangan nggak kira-kira dengan syariat Islam? Nah, gitu kan? betul, betul, betul. Dengan Iya, syariat iya. Islam atau seperti apa ya disatukan lah. Hmm. Jangan kita dalam milenial, oke dapat. Tapi di syariat Islam ini kita dapat ya nih. Hmm. Dan maksud gue biar dunia akhirat dapat loh. Gitu. Iya, Nah, benar. benar Setuju, nggak? setuju. Benar nggak? Iya, Gitu. iya, iya. Gimana Setuju. kira-kira tuh? Ya, betul sekali sih, saya setuju banget ya. Kadang-kadang kan kita, mohon maaf gitu kan, kita mendidik anak itu kan secara natural. Betul, Pak. Kita hanya ayah, naluri kan? Naluri, Pak, ya. Secara natural dan naluri kan, bahwa kita ini seorang ayah ya, kita harus melakukan ini dong gitu. Iya, iya, Tapi iya. kadang-kadang kita nggak berkiblat bahwa pasti ada good guidance booknya gitu Nah, kan, itu kan ya Pak ya. Parimbonnya. Parimbonnya. Ini loh yang harus kita lakukan. Iya, iya, Sementara ini kan kita mengadopsinya parimbonnya dari turun temurun ayah loh. Iya, Posisinya stratanya lebih tinggi loh, Ego, gitu. ego. Egonya muncul loh, Iya, gitu iya. kan. Nah, Otomatis. saya setuju nih apa ini. Artinya apakah kita sudah benar memposisikan kita sebagai ayah, Betul. sebagai teman, bahkan memposisikan dalam tanda kutip sebagai musuh gitu Iya, kan? iya, iya, iya. Walaupun sebetulnya semua posisi yang kita jalankan ini saya ya, saya pikir memang ada plus minus. Betul, betul. Contoh, kalau kita jadi ayah, mereka manja, Betul banget. manja kan? Betul banget. Pak pengen anu, ayah, Eh, oh iya deh nanti ya kita beliin ada. Lama-lama kan, yang lain. Lain. Jadi teman apalagi curhat. Curhat. Jadi ngomongnya apa? Hei mas bro, wah, etika hilang. Halo bro, waduh, Aduh, Pak beli rokok dong, Pak. ambil air dong. Wah, beli rokok. beli rokok udah. Nggak ada. Aman. Attitude-nya nggak ada ya. Attitude terkuras. Adabnya jadi hilang. Adabnya jadi hilang. Nah Iya. ini kalau kita tidak mainkan peran ini secara baik, ya itu tadi. Apalagi memposisikan sebagai musuh. Iya. Wah udah. Anak itu sampai kapanpun nggak mau berani lagi ngomong sama kita. Ujung-ujungnya bodoh amat sih bapak penghukum juga gitu kan. Itu yang paling banyak, Itu Pak. yang paling banyak. Paling banyak. Jadi ya makanya kita harus bisa memposisikan kapan kita harus menjadi ayah, yaitu kita ayah ini kan mengayomi. Betul. Dek, gini loh, gini. Sebagai ayah peduli loh sama kamu, tapi Dikasih pengertian. kasih Pak. pengertian, Iya, Pak. penjelasan. Contoh lah, kalau ketika anak saya nggak apa-apa kita terbuka aja ya memang yang terjadi anak Iya, saya iya, ngerokok iya. gitu Iya. kan. Ketika anak saya ngerokok, Pelanggaran misalnya. waduh, secara pribadi saya nggak suka. Iya. Anak saya masih kecil ngerokok kan, baru SMA udah ngerokok. Iya. Tapi saya lebih berpikir begini loh, lebih baik dia ngerokok di depan saya dan saya tahu daripada dia ngebohong. Iya, iya. Ada. Kalau dia ngebohong terus, di luar sana lebih bahaya, Ya. lebih ngebohong kan, Pak? Tingkatannya nanti akan bertambah. Nah, betul kan? Sekali kebohongan tetap kebohongan. Tetap kebohongan. Itu kebohongan. Hukuman, Pak. Salah ya. Obatnya habis. Gagal hijrah. Gagal hijrah. Makanya saya coba, saya sebagai ayah di situ, sebagai ayah dalam artian kita pendekatan secara persuasif Persuasif, gitu iya. kan, pendekatan secara persuasif, Betul, Pak. ngobrol dan ketika kayak menjadi ayah turun menjadi teman. Ya. Kalau teman kan dia nggak Akrab. canggung, Iya. nggak canggung. Cerita betul curhat, Pak. Gini aja deh, Papa sayang sama kamu. Yang penting kamu nggak ngelakuin apa-apa. Kamu udah ngerokok kan? Ngerokok nggak? Awalnya nggak, Iya. nggak. Tapi lama-lama ya, yang namanya insting ya orang tua. Iya. Akhirnya kita coba secara persuasif. Akhirnya dia dia bilang, ya Pak ngerokok. Oke, nggak apa-apa. Lebih baik kamu ngerokok, ngaku dan Papa tahu. Kalau mau ngerokok di depan Papa aja juga nggak apa-apa. Beli sana. Beli. Guys, kalau beli ini. Walaupun bapak nggak punya duit. Gue nggak mau duit, nganjuk. Nganjuk. Oh, bapak kan punya gaji. Gaji sama mami dong. Gaji sama mami udah. Udah sama Kapolda Metro Jaya. Nah, pada akhirnya kan dia udah terbiasa, oh ayah ini asik Enak, nih. ini bisa diajak Ya, ngobrol. berarti kalau saya jujur pun gak jadi masalah. Iya, iya, iya. Tapi saya harus mempertahankan kepercayaan ini. Ketika saya jadi temannya, kebetulan saya udah ngerokok kan. Kalau ngerokok mungkin udah aja berjamaah. Iya. Jadi saya paham kalau dia ngerokok, Dek, habis rokoknya. Nah, itu saya sebagai teman. Iya, 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 iya. Bukan berarti mengajari rokok Oh, yang enggak. jelek gitu ya, Enggak. Pak. Tapi Kan- ini sedang treatment ya, Iya, Pak. betul. Kita sedang treatment gitu. Jadi gini Pak, Pak Reno masih ngerokok kan? Masih. Ngerokok itu kan addicted. Iya. Apa istilah addicted itu apa? Nyandu. Iya. Betul nggak? Betul, betul, betul. Nyandunya itu jadi gini. Kadang-kadang kan anak itu mungkin
dalam satu titik ngerokok itu buat refresh. Betul. Anak-anak kan belajar dari pagi sampai sore. Iya. Dan dia langsung ngerokok itu buat refresh mereka. Jadi saya berpikirnya gini, ya kalau kita berpikir negatif ya negatif. Iya. Cuman ada satu positif yang mungkin nggak dipikirkan sama orang. Oh, dengan dia merokok mungkin dia akan lebih relax, ya. lebih nyaman. Dengan kepenatan dia belajar, dengan kepenatan mungkin tugas, dengan seperti itu, dia santai dulu deh. Iya. Yang penting jangan lebih dari situ kan. Nah, itu saya memposisikan sebagai teman. Iya. Nah, kalau musuh, saya memposisikan ketika dia melakukan sesuatu yang mungkin lebih jauh dari situ. Lebih dalam parah, artian ya. mungkin bisa jadi berantem kah Iya, dengan iya. ini, ataupun nauzubillah kasar berjaman-jamannya geng motor, Iya. diajak teman Iya, gitu kan. iya. Jangan Ngajakin negatif, orang. negatif. Ngajakin orang, Iya. betul kan. Nah, makanya Ngajakin ketika orang. makanin orang. Lu ngeri. Jadi kalau gitu kan, saya harus memposisikan sebagai musuh. Kalau kamu masuk dia gabung dengan teman-teman kayak gituan, ya udah, kamu tanggung resikonya sendiri. Iya. Lalu bapak akan monitor terus, saya akan monitor terus. Kalau kamu gini, awas. Iya. Jadi saya awasi seorang saya musuh, kapanpun saya bisa masuk. Betul. Nah betul. gitu, jadi Iya. ada semacam treatment buat mereka bahwa saya ini kalau melakukan sesuatu saya kayaknya nggak aman nih. Bisa saja dilaporkan polisi sama bapak saya. Iya, Kalau saya ini iya. adalah musuhnya Iya. gitu kan. Kalaupun saya melakukan kejahatan, ayah tidak akan ngebela. Tidak akan ngebela, tidak akan membantu. Silakan. Dan itu tidak akan bukan sebagai ayah atau teman enggak. Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, disitulah mungkin kita perankan itu. Betul. Walaupun mungkin memang secara real implementasinya memang agak sulit sih. Betul, gitu Pak. kan. Betul, iya, Cuman mungkin saya ngasih tip aja bahwasanya kita harus mengenal dulu karakter anak. Oh, yang pertama tetapnya ikroknya, Pak. Iya. Baca dulu situasi. Kalau sifat kan udah tahu, kita keseharian kan. Iya. Yang diulang-ulang itu kan sifat itu dari keseharian. Iya. Yang karakter yang saya bilang tadi karakter itu karena ada pengaruh antara lingkungan internal dan eksternal Kecenderungannya tadi. seperti apa? Yang eksternal kan yang bahaya itu. Oh iya. Bahasa kerennya locus eksternal kontrol. Kita masuk CCTV terus. itu di sisi belum di tengah. Di tengah ya. Tengah TV. Itu sih, makanya benar tuh saya setuju. Kalau dari pandangan Islam kayak gimana Betul. gitu kan. Yang benar-benar Sorry, bukan pandangan Al-Quran. Oh, benar. Islam tuh banyak. Pak, biarin Pak. Menurut dia Bang. Oh, iya, benar. Betul. Betul. Gitu dia. Guidance booknya yang paling hebat gitu kan. Paling hebat. Betul. Itu langsung kan? Betul. Iya. Dan tidak akan salah lah kalau Tidak itu, akan Pak. salah. Nah, gitu. Iya. Sambil diminum kopi. Iya. Keren juga ini ngomongin pakai harus apa itu membina atau mendidik anak tapi ala Al-Qur'an. Iya. Milenial Milenial yang tidak keluar dari jalur syar'i. Iya. Gaul tapi syar'i. Gaul tapi syar'i. Oh, hebat tuh. Kumaha teh eta? Justru itu. Ngerokok ada syar'inya enggak? Itu nanti next kita akan dibahas itu dibahas. Nanti kita bahas tentang yang itu karena ada dua dalil. Dalil punya uang sama enggak? Gitu, Pak. Aku lebih banyak kemana nih gitu. Iya. Ya mungkin kalau ngobrol-ngobrol tentang itu Pak sesuai tema kita ngopi ya. Iya. Ngobrol perkara iman itu berarti Insya Allah saya yakin bahwa Bapak semuanya juga udah pasti dapat lah. Cuman perlu kita kita samakan persepsi gitu. Sama enggak? Apa itu Islam dalam hal ini Al-Qur'an mengajarkan atau Rasul mencontohkan bagaimana cara mendidik anak atau mendidik keluarga. Itu. Ini juga sama Pak. Tanda kutipnya kan kalau ngomong itu beda dengan praktek. Betul. Ya. Berat. Tapi punten-puntennya makanya saya bukan sebagai role model tapi saya cuma membacakan apa yang ada. Ya kan Pak? Membacakan hanya menyampaikan. Tabligh itu kan menyampaikan. Adapun kita semuanya ini nasihat ini buat siapa? Ya buat kita pribadi ya maupun buat teman-teman semuanya yang kebetulan mendengarkan. Betul. Ya. Nonton. Kebetulan nonton. Ya. Nonton dan mendengarkan aja. Udah. Adil. Cuman yang kebetulan belum subscribe dulu. Di bawah ini. Masih penting. Biar kita semakin bersemangat itu. Nah ternyata apa itu dalam kalau kita merunut dicontohkan dalam sirah nabawiyah bahkan dalam cerita-cerita
apa itu yang Islami itu banyak dicontohkan Pak bagaimana Rasul mendidik anak. Bahkan yang lebih dahsyat itu dalam Quran sendiri. Kita dapat cerita tentang keluarga Ibrahim, ya Pak. Iya. Berarti kan menceritakan keluarga itu. Betul, ya? betul. Terus keluarga Imron, Al-Imron, Al Imron. sampai diabadikan Allah dalam surat. Iya, Terus kemudian ada juga Luqman, ya Luqmanul Hakim. Hakim, Ya itu kan keluarganya bagaimana cara mendidik anak. Nah, Betul. kalau itu makanya ini kayaknya kadang-kadang kalau dikaji kayaknya kok jauh banget ya dengan praktek hari ini. Memang jauh karena zamannya sudah beda, Beda, ya. ya. Sementara tadi guidance booknya sudah nggak dipakai karena sudah Google. Kata orang Mbak Google itu memuat semaunya Pak. Tapi kalau Quran memuat semuanya, tapi itu kebalikan sekarang ini. Jadi Google dianggap semuanya ada, gitu. Makanya kalau dalam itu, kalau saya lebih tertarik dengan apa yang disampaikan, misalnya yang paling menarik sampaikan dalam surat Luqman Pak. Surat Luqman itu surat yang ke-31 Pak. Ya dalam Quran itu. Nanti biar lu harus suka nanya ini Pak, suka nanya nomornya, ayatnya semua nanya dengerin ini Pak. Tahu dibuka apa enggak? Dibuka. Ada di Google. Langsung dibaca kan? Langsung baca. Angger Pak karena Google nih. Jadi Google lagi. Tapi panduannya Quran, ya kan? Iya. Jadi Quran, ya. Kalau kita buka dalam surat Luqman, ya surat Luqman itu di surat yang ke-31 itu nanti ada apa itu namanya mulai ayat yang ke-12, 13 itu semua membicarakan tentang cara mendidik anak, Pak. 12, 13 sampai 15 membicarakan tentang pendidikan anak. Nah, salah satunya ternyata yang harus apa itu yang paling penting dididik anak itu ketika ini yang berbicara otomatis Allah berfirman dalam surat Al-Luqman. Berarti Allah yang menciptakan manusia itu berfirman dalam surat Al-Luqman menceritakan bagaimana keluarga Luqman mendidik anaknya. Nah, ternyata di situ tuliskan yang pertama kali ya bunaya la tusyrik billah. Artinya? Nah, arti terjemah ini ada di bawahnya. Makanya lo ikut pengajian malam Jumat. Tuh jangan sesaji. Bahasa Inggris kok oke gitu. Kalau bahasa Arab belum tahu artinya apa nih? Kalau saya cuma tahu aja di awalnya. Tuh. Wahai anakku. Tuh, itu ada yang disebut yang bunaya itu berarti wahai anakku. Wahai anakku la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Loh, kok pendidikan anak hubungannya sama menyekutukan Allah? Artinya, menurut para kajian para ustadz, ini yang pertama ini tafsirnya adalah bagaimana apa itu mendidik anak yang paling pertama itu tauhidnya Pak. Tauhid yang paling penting. Akidahnya dulu. Betul. Jadi anak itu kalau dididik standarisasi akidahnya sudah benar, nanti kesananya gampang. Insya Allah. Nah, kalau misalnya yang bawa pondasinya saja sudah salah, kesananya sulit. Goyang ya. Goyang. Iya. Gimana mau disuruh sholat kalau dia memang nggak kenal dengan kata-kata agama, ibadah semuanya Pak. Betul. Gitu. Akhirnya kan sholat akhirnya susumputan bapak sholat, bapak sholat, saya sholat, bapak nggak sholat, saya juga. Lalu sholat. Nah, gitu. Nah itu yang pertama itu. Yang kedua berarti yang pertama ditanamkan adalah namanya itu akidahnya. Nah setelah itu baru apa itu baru mulai amal-amal ibadahnya ya. Ya baru mulai amal-amal ibadahnya gitu. Ya. Pokoknya ya bunaya aqimi sholat. Tegakkan sholat. Terus kemudian apa? Di situ diperintahkan juga untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ayat berikutnya. Jadi apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Berarti akhlak berarti. Betul. Nah, artinya untuk menanamkan itu di referensi yang lain Pak, di referensi lain tentang pendidikan apa itu namanya tarbiyatul aulad, dimulai pendidikan usia dini sampai pendidikan apa itu tarikh al-madaris sejarah pendidikan itu ditanamkannya yang pertama adalah ternyata kadang-kadang kita salah Pak. Yang pertama itu iman dulu Pak. Setelah itu baru kita ajari Quran, ajari ibadah gitu. Baru nanti ini untuk mendapatkan iman itu butuh yang namanya ilmu. Untuk mendapatkan ilmu butuh yang namanya adab. Maka yang pertama kalau di pesantren pasti kitabnya Ta'lim Muta'alim, adab dulu. Adab dulu. Iya. Betul. Nah, makanya ke anak-anak kita ditancapkan apa iman yang kuat, akidah yang kuat. Nah, sehingga setelah akidahnya kuat dikasihlah adab. Setelah adab menghasilkan ilmu, ilmu menghasilkan iman. Setelah iman baru kita diajari Quran dan hukum-hukum serta pengetahuan tentang dunia yang lain. Kadang-kadang kita kebalik Pak, begitu lahir anak nangis kasih HP. Betul. Biar nggak berisik.
kan dikasihnya jadi diajarinya malah bah Google duluan Pak, nggak Qurannya, nggak benar akidahnya. Iya, Gitu. kadang-kadang kita lagi Nah, ngobrol ada teman kasih HP aja, kasih HP tuh. Hmm. Nah, Iya. nah kayak gitu. Kayak kamera. Ya kamu. Itu kayak gitu. Makanya kalau diurutannya kalau di ringkesnya Pak. Jadi kalau di ringkesnya ada yang nanti ada yang nanya gini nggak? Itu kan kalau dari kecil, gimana kalau udah gede nih, udah telat nih? Gitu kan udah gede, saya anaknya udah gede nih, cita-citanya gimana? Ternyata diringkes menjadi 3. Yang pertama itu adalah islahul akidah. Jadi memperbaiki akidahnya dulu. Nah, gitu. Yang kedua islahul mustama itu adalah memperbaiki yang namanya bersosial alias akhlak mereka. Iya. Dengan apa? Ya tentunya uswatun hasanah, memberikan contoh yang gitu. Jadi antara praktek dengan teori itu harus beriringan, Linear gitu. ya. Linear gitu. Kita udah ngasih ke akidah segala macam, Bapak tadi contohan. Nah, kita makanya ini lingkungan yang terus kemudian yang ketiga menciptakan lingkungan yang kondusif Nah, itu. untuk keluarga. Tentunya lingkungan yang apa Pak? Lingkungan yang tadi berakhlakul karimah. Bagaimana kita ngobrol atau bertetangga, bagaimana kita dengan non muslim, bagaimana kita dengan saudara-saudara kita yang lebih tua, yang lebih muda, itu kan kita memberikan contoh. Betul. Nah, sehingga kalau misalnya kedepannya anak kita dimasuki ilmu-ilmu yang lainnya sudah punya pondasi. Yang hilang itu itunya Pak. Betul. Nah, kumaha bro gitu. Bapak kok preman? Gimana tuh kayak gitu? Bener kan? Iya. Kan, nah makanya di sini kan dapat kata menuntut gimana sih caranya Oke. gitu kan. Jadi keluar dari karakter kita mengajar, cuman ya kita tetap gue itu berarti gue itu milenial. Iya. Iya. Makanya itu milenial. Cuman maksudnya nggak keluar konsep daripada Al-Quran tersebut dan tadi dibilang surat ini gitu kan yang bilang bahasa gitu kan. Nah kira-kira bertentangannya dengan yang tadi dibicarakan oleh Pak Dani bahwa dalam artian menjadi teman, sahabat, musuh, orang tua baru gitu kan. Untuk mengetahui bertentangan apa tidaknya, kita akan turun dulu nambah kopi. Betul. Ciao. Terima kasih. Terima kasih.